Evarida Simamora, korban dugaan malpraktik Rumah Sakit Murni Teguh Memorial Medan, menceritakan kakinya yang salah dioperasi oleh rumah sakit sekitar 2 bulan lalu. Evarida mengalami kecelakaan motor yang menyebabkan kaki kirinya sakit dan diperparah dengan jatuh di kamar mandi rumahnya di Sibolga. Sejak awal di rumah sakit, hanya kaki kirinya yang diperiksa oleh tim dokter. Namun, alangkah terkejutnya sang suami saat melihat justru kaki kanan Eva yang dioperasi. Pada saat dioperasi tanggal 23 November, yang dioperasi bukan kaki kiri saya yang sakit. Yang dioperasi adalah kaki kanan saya yang sehat. Alangkah terkejutnya saya dan suami begitu mengetahui bahwa dokternya mengoperasi kaki kanan saya. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Sumut dan dalam proses pemeriksaan saksi. Polisi tengah menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Prosesnya terus berjalan, penyidik sudah meriksa pelapor, kemudian juga korban. Semuanya masih kita dalami oleh penyidik ya. Kalau kronologis yang tertuang di dalam laporan polisi awal itu adanya dugaan malpraktek. Itu yang masih kita dalami. Mendapat kenyataan ini, korban Evarida pun meminta pertanggungjawaban rumah sakit yang kini telah menyebabkan kedua kakinya tidak bisa lagi berjalan dan duduk di kursi roda. Tim Liputan Kompas TV. Dan saat ini kita sudah tersambung langsung dengan korban dugaan malpraktik, saudara. Ada Ibu Evarida Simamora langsung dari Medan, Sumatera Utara. Bu Eva, selamat pagi. Saya dengan Irianda. Salam jumpa dan terima kasih sudah meluangkan waktu di Sapa Pagi hari ini, Ibu. Apa kabar? Baik, Pak. Ya, Bu Eva. Jadi, baik, Pak. Ya, sudah di rumah berapa lama Bu Eva semenjak pasca operasi kemarin? Lebih kurang 1 minggu, Pak. 1 minggu ya. Bagaimana kondisi kaki sekarang, Bu? Sampai dengan detik ini saya belum bisa jalan, Pak. Belum bisa jalan dikarenakan kaki kanan saya yang salah operasi. Iya, yang dioperasi yang kaki kanan ini, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sakit, Pak. Mulai dari telapak kakinya, iya, mulai dari bekas headingannya sampai ke tumit itu sangat sakit, Pak. Hingga ke tumit. Dan nyeri sampai hari ini, Pak. Yang kaki kiri yang Ibu akui sebenarnya yang sakit gitu ya, itu gimana? Iya, Pak. Iya, itu pun masih sakit, Pak. Masih denyut. Masih denyut. Memang itu yang sakit kan, Pak, selama ini. Oke. Yang Ibu katakan ke dokter ya pas awal, kemudian juga didiagnosa, itu kan Ibu mengakui sebenarnya kaki kiri kan yang sakit, Dok, gitu ya. Nah, kalau diagnosa dari dokter sendiri, ini kaki kiri Ibu apa yang terjadi? Diagnosanya ya Achilles osteophobit. Achilles osteophobit yang menyatakan adanya tumbuh tulang pada kaki kiri. Oke, itulah kenapa kemudian harus dioperasi ya, Bu ya? Dan harus, ya saya tidak boleh jalan, Pak. Saya sulit jalan. Kaki kiri saya itu sangat sakit, nyeri. Makanya harus dilakukan tindakan operasi. Ya, nah itu kan berproses pasti Bu Eva ya, dicek dokter berkala, kemudian sampailah di hari tindakan atau di hari operasi. Ketika itu mungkin Ibu bisa ceritakan juga kronologi sedikit kepada kami atau seperti apa yang mungkin Bu Eva mau sampaikan di Sapa Pagi hari ini. Apa yang kemudian Bu Eva rasa janggal saat itu, yang kemudian kok yang dioperasi malah yang kaki kanan gitu kan, seperti yang kita tahu. Iya, Pak. Sejak awal memang yang bermasalah kan, Pak, kaki kiri saya. Jadi segala
pemeriksaan yang dilakukan hanya pada kaki kiri saya, karena saya bisa jalan, Pak. Mulai dari ronsen, pemeriksaan MRI, CT scan, semuanya dilakukan pada kaki kiri saya. Dan sebelum operasi saya juga menjalani fisioterapi selama lebih kurang 2 minggu di Rumah Sakit Murni Tugu. Yang di fisioterapi juga kaki kiri saya, Pak. Benar-benar hanya kaki kiri dan kaki kanan sebenarnya nggak kenapa-napa, Bu Eva? Pada saat tidak, Pak, saya bisa jalan, Pak. Sedangkan ke rumah sakit saya jalan, Pak, pakai tongkat. Oke. Setiap saya konsultasi, setiap saya berobat, pemeriksaan, berjalan, Pak, pakai tongkat. Ya, setelah beberapa proses, kemudian juga ada fisioterapi, Ibu masih bisa jalan pakai tongkat dan kaki kanan memang benar-benar nggak apa-apa gitu ya. Nah, Bu, gini, setiap ada tindakan operasi itu biasanya kan ada dokumen yang kemudian ditandatangani, disetujui oleh pihak keluarga sebelum Ibu operasi pun dengan tanda tangan Ibu juga begitu. Waktu itu apa bunyi dokumennya? Apakah benar kaki kanan yang akan dioperasi atau seperti apa sebenarnya? Tidak ada, Pak. Biasanya sesuai SOP sebelum melakukan tindakan operasi, kita itu sebagai pasien harus mendapatkan informed consent, yaitu memberikan persetujuan kepada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit juga memberikan penjelasan tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Apa tindakan, apa kontraindikasi, bagaimana apanya, mestinya itu dijelaskan. Tetapi pada saat saya mau operasi itu tidak ada dilakukan, Pak. Dan suami saya juga tidak dilibatkan. Suami saya tidak ada menandatangani berkas apapun sebelum operasi, Pak. Oke, Ibu juga sebenarnya beraktivitas di dunia medis begitu ya, Bu Eva ya. Kemudian juga ketika ini tidak ada informed consent-nya. Iya, Pak. Persetujuannya waktu itu apa yang disampaikan? Kenapa itu tidak ada? Dan Ibu Eva sendiri kenapa pada akhirnya memutuskan untuk oke, let's go gitu? Ya, mereka kesannya pada saat itu mau cepat, Pak. Saya juga bingung, Pak. Begitu selesai saya diinfus, mereka langsung membawa saya ke kamar operasi, Pak. Oke. Jadi tidak ada melalui tahapan-tahapan itu, Pak. Tidak sesuai SOP, Pak. Tidak ada ya, tidak sesuai SOP. Oke. Ibu setelah operasi salah kaki ini, kemudian apa yang kemudian dilakukan rumah sakit? Apakah Ibu diberikan perawatan lanjutan? Sampai sekarang sendiri keluhan yang masih dirasakan mungkin bisa disampaikan juga. Ya, saya lebih kurang dirawat di sana 1 bulan 1 minggu, Pak. Tetapi tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan pada kaki saya yang salah operasi, Pak. Hingga saya keluar dari rumah sakit, Pak, jangankan berjalan, berdiri saja saya tidak boleh, Pak. Karena selama ini juga mereka tidak memperhatikan asupan gizi saya, Pak. Obat-obat saya pun tidak ada yang mengarah ke penyakit tulang, Pak. Nggak ada mengarah ke tulang. Jadi mereka hanya memberikan saya obat-obatan lambung. Tidak ada khusus untuk tulang, Pak. Oke, pada akhirnya Bu Sehingga Eva pulang pun itu keputusan... Dengan kondisi itu kami permintaan pasien, Pak. Oke, Bu Eva. Karena memang sudah tidak ada lagi, tidak ada kemajuan kami dapat di situ, Pak. Ya, rumah sakit sendiri sudah menawarkan untuk operasi kembali? Sampai kami mau pulang tidak ada, Pak. Mereka hanya fokus kepada kaki kanan saya yang salah operasi, Pak. Oke, hingga saat ini sendiri Bu Eva, berarti untuk penanganan kaki kiri yang selama ini diperiksa juga belum ada ya? Hanya fisioterapi aja, Pak, selama di rumah sakit. Sampai sekarang Bu Eva udah nyampe mana nih Iya, kasusnya? Bu Eva udah ngapain aja dan sudah didampingi oleh siapa sekarang?
Saya didampingi kuasa hukum saya, Pak. Sampai Prosesnya- detik ini kasusnya saya sudah diperiksa sama penyidik, Pak. Oke, sudah Jadi diperiksa. dimintai keterangan. Ya, sudah dimintai keterangan polisi. Bu, Dan sepenuhnya ya saya serahkan pada kuasa hukum saya, Pak. ya, maaf, rumah sakit sendiri sudah ada yang datang? Sudah ada yang komunikasi, buka komunikasi dengan Ibu? Belum, Pak. Belum sama sekali ya. Oke. Bu, harapan Bu Eva ke depan, kemudian juga untuk proses ini semua, silakan. Harapan saya, Pak, saya pengen sembuh, Pak. Karena sejak awal saya bisa jalan, Pak. Jadi untuk saat ini kan saya tidak, setelah operasi saya tidak bisa jalan. Di mana hati nurani pihak rumah sakit dan dokter yang melaksanakan tindakan kepada saya, Pak? Saya ingin bisa beraktivitas bekerja seperti semula. Saya ingin sehat, Pak, itu saja. Ya, Ibu, tentu itu jadi harapan kita Dan karena semua. ini sudah masuk ke ranah hukum, saya ingin perlindungan hukum, Pak. Ya, sudah masuk ke ranah hukum juga, sudah disampaikan polisi, Ibu juga sudah didampingi oleh penasihat hukum. Dokter ataupun tim medis saat itu, apakah Ibu mengenal secara personal atau tidak? Karena kan Ibu juga berkutat dalam dunia medis tadi ya. Iya, Pak. Iya, saya mengenal, Pak. Ada komunikasi Bu, secara personal mungkin? Sampai detik ini belum ada, Pak. Setelah detik ini belum ada juga. Oke, baik Bu Eva, pengobatan yang dilakukan kalau untuk sekarang ini apa? Karena kan ini sebenarnya saya terbayang sekali, ini cukup sangat membingungkan sekali untuk Bu Eva juga, bagaimana kemudian kaki kiri masih sakit tapi kaki kanan yang ada dugaan malpraktek dan salah operasi ini. Apa yang pengobatan yang dilakukan sekarang seperti apa Bu Eva? Kita melakukan fisioterapi di rumah sakit lain, Pak. Dan selanjutnya kita juga mau berobat ke rumah sakit lain, Pak. Untuk sekalian perbandingan. Oke, second opinion juga begitulah ya, melihat keadaan dari perspektif lain Kita juga. juga akan, Aha. Bu Eva, tapi masalahnya begini, ini kan kemarin Bu ya, Eva sudah dirawat lama. saya pengen tahu, Ya, silakan. ya, Pak. Iya, kita juga pengen tahu, Pak, apa yang mereka rusaki pada kaki kanan saya, Pak. Kaki kanan saya itu sehat. Jadi saya pengen tahu sejauh mana apa yang mereka obok-obok pada kaki kanan saya. Ya, kami mengerti. Pasti pengen tahu lah ya Bu ya. Kemudian Bu, ini kan kemarin dirawat cukup lama, sebulan lebih seminggu. Sekarang harus menjalani lagi proses perawatan, pengobatan, fisioterapi di rumah sakit lain. Biayanya apakah ditanggung Bu? Biaya pribadi, Pak. Semuanya ditanggung secara pribadi Bu atau seperti apa? Setelah keluar dari rumah sakit kita biaya pribadi, Pak. Oke, ketika Kita berobat ke rumah sakit lain, kita mau buat perbandingan. Biaya pribadi, Pak. biaya pribadi ya. Pun juga yang kemarin operasi di rumah sakit pertama yang kemudian yang dioperasi salah operasi kaki kanan ini yang Ibu bilang tadi, itu juga biaya pribadi. Oh, selama di rumah sakit, biaya rumah sakit yang BPJS, Pak. BPJS, baik. Oke, Bu Eva, Iya, tentu ya itu harapan. Kemudian sekarang Ibu juga lagi fisioterapi di rumah sakit yang lain. Jawaban kami harapkan segera didapatkan, di mana proses hukum juga tengah berjalan. Bu Eva Rida Simamora cepat sehat, sehat selalu. Kemudian juga semoga bisa segera beraktivitas kembali. Terima kasih ya Bu, pagi ini sudah mau meluangkan waktu untuk sharing juga bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sama-sama, Pak.